Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha wasilan bainal anam wa fasilan bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kak Rania, sedikit sharing ilmu, semoga bermanfaat untuk Kak Rania. Bapak Ibu, hadirin tamu undangan, Kak Rania, jodoh manusia itu sudah tertulis di dalam lauhul mahfuznya Allah. Setiap orang telah tercatat pasangan hidupnya, telah ditentukan siapa yang akan dia nikahi nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kisi-kisi kepada kita semua. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik pula. Maka disinilah tugas mama dan papa untuk menyeleksi calon suami Kak Rania. Mempertimbangkan apakah Mas Raihan ini layak untuk menjadi calon suamimu. Pak, Bu, punten, kita kalau memilih pasangan, kita punya standar tertentu atau kriteria tertentu atau tidak? Oh ada, punya. Izin Kak Rania. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan ada step-step yang gak boleh di skip. Yang pertama, kriteria memilih, ini menentukan pasangan kita. Yang pertama, 5 liha. 1, hartanya. Dilihat hartanya dulu. Jadi susunannya begini Bapak Ibu. Yang pertama 5 liha, hartanya. Yang kedua Kak Rania, lijamaliha, parasnya, tampankah atau cantikkah? Yang ketiga, walinasabiha, nasabnya, keturunannya bagus atau tidak? Kemudian yang keempat, lidiniha, dilihat agamanya. Kenapa agama ditaruh yang paling belakang Kak Rania? Karena agama ini menjadi penentu dari semua hal. Contoh, calonnya si A. Si A ini kita identifikasi satu-satu. 5 liha, kaya nggak kira-kira? Oh kaya. Yang kedua, ganteng nggak nih kira-kira? Oh ganteng, mirip Song Joong Ki. Yang ketiga, nasabnya gimana? Oh nasabnya bagus, keturunan bangsawan, keturunan raja. Yang keempat, lidiniha, sholat nggak dia? Oh nggak sholat, jangan diterima. Mau kaya, mau ganteng, mau nasabnya bagus, tapi kalau tidak sholat, gugur semua itu Pak, Bu. Lalu bagaimana kalau agama kita taruh di paling depan Kak Rania? Ini lebih bahaya lagi. Contoh, calon si B, agamanya ya, agamanya bagus nggak? Oh bagus agamanya. Kemudian kaya atau tidak? Oh kaya banget, konglomerat.
Yang ketiga, ganteng nggak kira-kira? Oh nggak tampan, jangan diterima. Wah, ini agama gugur gara-gara nggak tampan itu tadi. Lalu bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Kak Rania? Yang pertama, ada calon si C. 5, lihat kaya atau tidak. Lumayan lah, alhamdulillah pas. Yang kedua, ganteng atau tidak. Alhamdulillah ganteng. Yang ketiga, nasabnya baik atau tidak. Biasa-biasa aja sih. Yang keempat, oh tapi dia hafal Al-Quran. Terima. Jadi semua kekurangan-kekurangan yang tadi tertutupi dengan agamanya. Yang itulah yang dimaksud dengan fadfar bidzatid din, maka pilihlah yang agamanya baik, taribat yadaka, maka engkau akan bahagia. Pertanyaannya, Kak Rania, sudahkah mempersiapkan bagaimana menjadi istri yang solihah, spek bidadari surga? Masya Allah. Punten Bapak Ibu, di buku panduan masing-masing halaman 6 ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Saya mengambil dari ayat itu saja Bapak Ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Karena tugas utama seorang istri di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ada 2. Ada berapa Bun? 2. Fassalihatu qanitatun. Apa istri yang solihah itu ciri-cirinya? Yang pertama, qanitatun, taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, menjaga kehormatannya, menjaga aib suaminya, menjaga kesuciannya saat sang suami sedang tidak ada di rumah. 2 tugas utama seorang istri, Kak Rania. Adakah tugas seorang istri harus memasak, mencuci Bun? Enggak ada. Iya. Mohon izin Bapak-bapak, di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Hanafi, Hambali, Hanafi, beliau menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan yang lain-lain bukan pekerjaan istri. Tapi bagaimana jika istri ada yang dengan ikhlas melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut? Oh, pahalanya lebih banyak, lebih besar. Makanya karena perempuan kalau sudah menikah itu berubah gelarnya, Kak. Dari nona menjadi nyonya, disingkat NY. NY apa itu NY? NY yang pertama, bangun tidurnya Bu, siangan dikit nyuci, NY juga. Sorean dikit nyetrika, malam nyuapin anak, nyusuin anak. NY yang terakhir kira-kira apa ya Bun? Nyap-nyap. Tuh. Kalau masih single nggak banyak ngomong, tapi kalau nanti sudah menjadi ibu, lebih banyak kosakata yang keluar dari mulut dalam waktu sehari itu berapa ribu itu. Masya Allah. Kak, 2 tugas utama. Taat kepada Allah, yang kedua menjaga kehormatannya saat sang suami sedang tidak di rumah. Apa balasan untuk istri solihah yang melaksanakan 2 tugas utama ini Bapak Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza shallatil mar'atu salataha, jika ada seorang istri, Kak Rania, yang selama hidupnya hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, 5 waktu saja, sholat fardu saja, sholat sunnah enggak pernah, ya. Kemudian yang kedua, wasomat syahroha, dan hanya melaksanakan puasa ketika di bulan suci Ramadan saja, puasa sunnahnya nggak pernah. Tapi kalau istri mau puasa sunnah harus izin dulu kepada suami ya Kak ya.
Kemudian wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya sepanjang tidak keluar dari rel syariat. Dan yang keempat, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya saat sang suami sedang tidak di rumah. Qila laha yaumal qiyamah, dikatakan kepada istri tersebut nanti di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu ma syi'ti, masuklah kalian lewat pintu surga mana yang kalian inginkan. All access, lewat pintu surga mana. Karena nanti di surga ada orang masuk surga lewat pintu taubat, pintu sholat, pintu sedekah, pintu bersilaturahim, dan pintu-pintu lainnya. Tapi mudah bagimu Kak Rania untuk masuk surga, syaratnya 4 tadi. Jaga sholatnya, terutama nanti ketika akad nikah tanggal 1 Juni, waktu jam 10. Izin Kak, nanti request sama MUA sama makeup artisnya sebelum make up wudhu terlebih dahulu. Begitu masuk nanti waktu zuhur langsung sholat. Kenapa? Masa kita mau memulai bahtera rumah tangga kita menomorduakan Allah? Pengantinnya aja sholat, malah kadang-kadang punten para tamu undangan yang tidak sholat. Khawatir nanti make upnya luntur. Alisnya panjang sebelah, kalau direvisi nggak simetris. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga sholatnya. Yang kedua, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, taat kepada suaminya. Yang keempat, menjaga kehormatannya saat sang suami sedang tidak di rumah. Sudah habis? Oke. 5 menit lagi, sedikit Kak. Di dalam rumah tangga, pernikahan, terlebih pernikahan ini adalah ibadah yang nilai pahalanya itu adalah sangat besar. Bunda-bunda pengantin senior izin, kira-kira ibadah yang nilai pahalanya besar itu godaannya banyak atau dikit? Banyak Kak. Maka jadikan yang pertama, pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Ketika nanti tanggal 1 Juni 2025 Kak Rania, Mas Raihan sudah melaksanakan ijab qabul, maka disitulah bertaburan pahala. Menyentuh pasangan kita dapat mendatangkan rahmat Allah, dapat menggugurkan dosa kita melalui sela-sela jari kita. Yang kedua, menikah itu adalah sekolah yang paling lama, tempat belajar yang paling lama. Biasanya kita kalau di kelas mau naik kelas ke level berikutnya, kita harus mengikuti yang namanya apa dulu Bapak? Ujian. Nanti di dalam rumah tangga pasti Kak Rania akan menjumpai ujian. Akan ada kerikil-kerikil kecil yang menguji rumah tangga kita. Percayalah, rumah tangga yang sakinah itu bukan yang tanpa masalah, tapi bagaimana ketika kita mampu mengambil hikmah di balik setiap ujian yang datang. Rumah tangga itu rumit Kak Rania. Kalau sederhana itu rumah makan, maka wajar jika nanti di dalam berumah tangga akan ada yang namanya ujian. Karena kalau banyak cucian itu laundry. Terakhir, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau sekarang ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuamu. Nanti ketika Kak Rania menikah, ridhonya atas ridho suami. Kemana-mana harus izin kepada suami. Kak, Mas Raihan dipanggilnya, punya panggilan sayang apa nanti untuk Mas Raihan? Nggak ada, nggak apa-apa kalau sekarang memang belum ada ikatan, masih lo gue masih. Tapi kalau nanti Kak, ketika sudah menikah harus punya panggilan sayang untuk pasangan kita.
Terlebih nanti minta Mas Raihan untuk sering-sering memuji istrinya, pahalanya luar biasa besar sekali, Masya Allah. Kak, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat berlabuh di Pulau Sakinah. Semoga Allah senantiasa merengkuh dengan mawaddah dan rahmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Idza khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin. Jika ada seorang hamba yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, kemudian Al-Quran itu telah selesai dibaca hingga khatam, maka ada 60.000 malaikat yang hadir di tengah-tengah kita untuk mengaminkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yatim sayang, doanya mustajab ya, banyak-banyak berdoa, mendoakan Kak Rania dan juga Mas Raihan. Ada yang cita-citanya kepengen jadi menghafal Al-Quran, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma alif baina Rania Andiani Indra binti Bapak Insinyur Rahmat Indra Cahaya SEMM wa Raihanda Rafi bin almarhum Bapak Haji Ilham Wardana Bilang Siregar SEME. Kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa aslih jam'ahuma fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadikan nafi'in ala dinika wa limasalihil mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, demikianlah seluruh rangkaian Khatmul Quran 30 juz, kumandang zikir dan sholawat mengantar perjalanan indah, perjalanan kehidupan yang akan dibina oleh Kak Rania dan juga Mas Raihan. Kami dari tim Sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan kami. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.